guys, kembali lagi dengan aku di Andri Ngaco Channel. Kali ini aku akan ngobrol bersama salah seorang saya. Gimana sih perjalanannya dari rumah dari Indonesia sampai ke Jepang, dan nanti ini kita sambil PS-an ya biar kelihatan santai gitu ya kan. Biar dia ngobrolnya agak jujur. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bagus Saputro, dari asal kota dari Ponorogo. Oke, kita lanjut main PS sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke. Pertanyaan yang pertama, ceritain bagaimana sih awalnya kamu kepikiran buat pergi ke Jepang? Ya, sebelumnya itu nggak punya kepikiran untuk kesini. Pengennya itu kerja di Indonesia saja. Terus kan di Indonesia itu susah cari pekerjaan sekarang. Terus orang tua nyaranin untuk kesini. Ngomong-ngomong, kamu udah berapa tahun sih di sini sih? Saya di sini baru 6 bulan. 6 bulan. Masih baru coy. Di sini. Masih baru ternyata ya. Kamu kesini lewat LPK swasta atau IM? Kebetulan lewat swasta. Swasta ya. Ternyata dia swasta. Swastanya mana? Dari LPK Asagao, Sidoarjo. Oh, Asagao itu sebenarnya ya, Asagao itu sama dengan ya nggak apa-apa kita sebut ya. Asagao itu sebenarnya cabang dari Iroha ya. Iya. Iroha di Jogja dan Asagao dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi gitu guys. Oh iya, ceritain perjuanganmu dari mulai LPK dasar, LPK dasarnya mana, terus nanti masuknya gimana caranya, biar teman-teman kita tuh tahu di rumah. Ya, pertama itu saya kenal Jepang, dari LPK dasar saya itu dari sekolah. Jadi sekolah, SMK? iya. Jadi sekolah itu udah kerjasama sama LPK yang magang Jepang gitu. Terus saya masuk dari lulus SMK langsung masuk di LPK dasar sekitar 3 bulan. 3 bulan? Iya, 3 bulan. Terus tes untuk masuk ke SO gitu. Terus nemu Asagao gitu. Terus tes kan banyak tesnya, susah juga. Oh iya. Pernah gagal nggak waktu tes itu? Pernah sekali di tes wawancara itu. Wawancara? Ya sempat mau nyerah juga sih. Oh, terus? Tapi ya berkat dukungan orang tua dibilang nggak usah nyerah gitu. Terus kamu itu masih muda, masa mudamu masih panjang gitu. Waktu masuk ke LPK dasar itu sebenarnya kamu tuh kenal dari orang atau tadi kan dari sekolahnya, kenapa kamu langsung yakin masuk ke LPK situ, sedangkan biasanya LPK kayak gitu kan banyak yang kurang dipercaya gitu ya kan. Itu awalnya kamu langsung bisa percaya nih aku langsung masuk sini, itu gimana? Dari teman-teman saya kan udah banyak yang ke situ, terus juga udah banyak yang berangkat gitu. Ya saya percaya aja, terus sama yakin aja, doa sama yang Maha Kuasa. Kalau malah rezeki ya pasti berangkat lah. Gitu guys. Jadi gitu guys, emang kadang-kadang tuh kita sulit ya buat percaya sama LPK gitu, karena kan banyak yang penipuan sekarang ya, apalagi LPK dasar kan sekarang udah tersebar luas dan banyak banget. Kita langsung aja ya masuk ke perjuangannya gimana sih? Sulit nggak buat masuk ke LPK, dari LPK dasar masuk ke LPK si penerbang ya, si SO ini? Sulit nggak? Menurut kamu tuh sulit nggak di dalam pendidikannya? Kalau menurut aku itu sulit, tapi ya tergantung kan orang beda-beda. Aku tuh dulu pernah ya mau nyerah itu, tidur sampai jam 12, terus bangun sampai jam 3. Ya pertama kali lah dalam hidupku sampai kayak gitu. Belum pernah ya, guys. Jadi beban pikiran juga kalau. Tapi terus saya rubah niat saya buat bantu orang tua, bukan untuk macam-macam di sini.
Ya jadi gitu guys, sama perjuangan itu nggak ada ya yang apa, Nggak ada sebenarnya yang- pendidikan itu nggak ada yang enak ya, semuanya tuh sulit. Jadi jangan pernah khawatir buat gagal ya. Buat teman-teman juga yang masih di pendidikan yang ngerasa ngeluh ya, mungkin masih kelas 1 ya kan, biasanya kan yang susah kelas 1 ya kan. Iya, kelas 1. Memang dulu juga semua fans susah tuh pernah ngalamin itu, apalagi IM ya kan. IM tuh udah luar biasa sih susahnya sih. Ya gini sambil main PS ya guys ya, biar kelihatan sandainya gitu ya kan. Kamu tuh sebenarnya kan cepetnya berapa bulan sih? Saya 3 bulan. Dari Tiga, iya, cuma 3 bulan. dari mulai masuk LPK dasar Oh, sampai ke LPK dasar. Dari LPK dasar 3 bulan, terus di Asagao LPK SO itu 3 bulan lebih lah. Ya, saya termasuk cepet sendiri dari angkatan saya. Berarti totalnya berapa tuh? Sekitar 7 lah, 7 8. Sampai Sampai di Indonesia awal kamu daftar ke LPK dasar terus sampai terbang tuh nunggu nggak? Iya nunggu sampai 1 tahun lah, ya minimal 1 tahun lah kalau ke Jepang itu. Jadi ya harus sabar. Gila nggak tuh perjalanan itu. Makanya kadang-kadang tuh aku ngelihat teman-teman kita yang di Jepang yang paling cuma setengah tahun, ada yang sampai 3 bulan gitu kan, udah pulang itu tuh apa nggak ingat perjuangannya gitu loh, maksudnya loh. Ya persiapin diri lah sebelum berangkat ke Jepang ini lah ya. Oke, langsung aja menuju ke biaya ya, yang ini kan utama ya. Biaya ya kan, karena kadang-kadang orang tuh carinya tuh yang murah-murah ya kan. Iya. Nah, jadi apakah semuanya sama atau enggak? Kita langsung bicara ke biaya aja ya. Dari biaya LPK dasar sampai LPK pendidikan sampai terbang lah, sama makan apa segala macam tuh kira-kira berapa nih? Dihitung dari pertama nih masuk LPK dasar berapa? Kalau LPK dasar itu sampai berapa ya? 15 aja. LPK dasar 15. Iya, 15. Bahkan lebih. Masa? Bahkan lebih bisa. Ini guys, ini tuh pertama banget ya, karena dari semua narasumber yang maksudnya yang sebelum direkam nih, sebelum aku buat YouTube nih, aku kan pernah tanya-tanya ya kan, itu sebenarnya rata-rata tuh ya sewajarnya lah ya. Ini sih nggak wajar kalau menurutku sih. Kenapa bisa sampai 15 seperti itu? Nggak tahu. Emang itu peraturannya 15? Iya. Emang Emang gitu. Pertama masuk itu bayar 4 juta. 4 juta. Terus mau keluar ke SO yaitu bayar 10 juta. 6 juta buat LPK dasar, terus yang 4 juta itu buat pembangunan. Dana pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan LPK dasar. Ya gitu bilangnya. Itu kayak Saya nggak tahu. kalau anak SMA tuh itu tuh SPP kali ya? Iya. SPP Dana kali. pengembangan sekolah itu. Oh. Tapi kalau 15 sih nggak wajar sih kalau menurut sih. Gimana 15 ya kan? Ya udahlah, tapi ya udahlah. Itu 15 ya kan. Sama misalnya nih, kamu kan 3 tahun tuh. Ya 3 bulan gitu. 3 bulan tuh. 3 bulan kamu tuh di mes atau pulang pergi? Pulang pergi. Pulang pergi. Kira-kira tuh uang bensin, uang makan, uang apa segala macam tuh kira-kira berapa? Ya kalau selama 3 bulan 5 juta lah lebih bisa. Kita buletin 5 juta lah ya. 5 juta tambah 15 itu udah 20 guys. Itu masih di LPK dasar 20 dan itu sih nggak wajar banget ya. Ini kalau disebut LPK dasarnya juga pasti udah janganlah, nanti kalau LPK dasar itu udahlah di pip aja gitu kan. Tadi belum sebut LPK dasar kan? Belum kan? Belum lah. Belum. Bahaya, Oke. nggak usah. Itu bahaya tuh. Nanti nyinggung. Ya karena memang LPK dasar tuh kadang-kadang gitu ya kan, ada yang mahal gitu. Terus itu kan udah 20 tuh, itu masih di LPK dasar ya kan selama 3 bulan. Terus masuk ke pendidikan nih, pendidikan ada biaya jalan, biaya mungkin ujian, kayak aku kan ada biaya ujian gitu ya kan. Itu kira-kira berapa? Kalau biaya ujian nggak bayar sih. Nggak bayar ya? Cuma apa? Transport MCU. kan? Transport MCU gitu ya. Iya. Itu kira-kira berapa? Ya berapa? 3 jutaan lah. 3 juta ya. Berarti udah 23 ya kan? 23 terus
di Asagau sendiri tadi kan Asagau sih semuanya normal ya, sama kayak Sama. punya aku ya. Itu berapa? Kalau di Asagau pertama masuk itu 6 juta. 6 juta itu buat makan ya kan? Iya, buat makan. Terus waktu terbangnya untuk pesawat biaya terbang habis 16,5. 16,5 total Total semua 22 22. 500 ya kan? 500. Tadi 23 sama 22 500. 45 500 guys. Jadi nggak sampai 50 juta, hampir 50 juta guys. Mungkin kalau sambil hidup di Asagau makanya bayar sendiri apa nggak sih? Ya kalau pengen jajan sendiri bayar sendiri. Sama jajan kira-kira berapa jajan tuh selama berapa bulan di Asagau? Di Asagau selama sambil nunggu job itu kan sampai 6 bulan di sana. Ya belum bisa ngitung sih, banyak lah. Udah berapa juta. Ya makanya gitu guys. Ya dikira-kira aja kira-kira. Ya 5 apa ada lah. 5 juta ya. Berarti ya 50 lebih guys. Gila nggak tuh? Ini berarti yang mahal tuh LPK dasarnya guys. Ini bukan dari si penerbangnya nih. Ini masalahnya tuh kayaknya di LPK dasarnya. Tapi sampai sekarang LPK dasar itu masih buka. Masih buka. Kue masih banyak. Ya nggak apa-apa lah, itu rezeki orang masing-masing ya kan. Kita nggak bisa ini lah ya. Karena memang LPK dasar tuh sebenarnya tuh fungsinya sama guys. Jadi LPK dasar tuh ya yang penting ngajarin bahasa Jepang dari dasar ya kan, dasar kalau bisa ya sampai ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi gitu. Tapi pada dasarnya sih LPK dasar tuh fungsinya buat nyalurin ke si penerbang ini dari SO maupun ke IM gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Hal terberat kamu waktu di pendidikan apa? Sangat susah hafalan. Hafalan. Ya memang gitu. Terus Ya cuma itu aja sih dari yang bikin hafalannya? saya berat. Dari sensei-senseinya berat nggak kira-kira? Dari sensei nggak berat, dari senpai mungkin. Senpai ya, karena senpai itu kadang-kadang lebih galak dari sensei. Sensei ya nggak lebih kejam dari sensei sih biasanya sih. Itu masalahnya apa? Ya bukan galak sih, lebih ke memberitahu kita lah. Kalau di Jepang tuh gini-gini peraturannya ketat gitu. Kita kan harus apa? Taatnya Iya, namanya senpai ya kan. Tapi selama di situ ada nggak yang pernah main tangan gitu? Nggak pernah. Nggak ada ya, mungkin main mulut gitu ya. Iya. Tapi padahal tuh sekarang tuh orang-orang sekarang tuh yang baru tuh aku tuh dapat kabar dia main tangan gitu loh. Main kadang-kadang main ini sampai masuk rumah sakit ya kan. Bahkan nantilah aku mau cari narasumber yang kayak gitulah, yang mau cerita kayak gitulah. Ya biar kadang-kadang kan orang tuh ini bukannya nakut-nakutin ya guys ya, cuma biar kamu tuh bisa berubah juga gitu. Dari misalnya nih yang dari LPK dasar mau masuk ke pendidikan, biar kamu tuh nggak dendam gitu. Misalnya aku kemarin juga sama koheku tuh, sama senpaiku tuh dikasarin, terus ujung-ujungnya tuh nanti aku kalau sama koheku juga gini juga gitu. Itu biasanya kayak gitu sih. Ya mungkin itu ya dari biaya udah, dari susah senangnya udah. Terus selama sampai di Jepang nih, kamu seneng atau nyesel atau gimana nih sampai di Jepang? Seneng banget. Seneng Nggak nyangka lah udah bisa sampai sini. Terus ya udah seneng banget. selama 6 bulan nih, kira-kira uang keberangkatanmu tuh udah balik belum selama 6 bulan? Alhamdulillah belum. Ya memang kayak itu guys, kadang-kadang kita tuh berangkatnya mahal, sampai sini tuh dikiranya uangnya banyak ya kan, ternyata ya emang 6 bulan aja belum lunas ya kan. Kamu satu bulan tuh kira-kira ya ini sih rezeki masing-masing ya. Dari kamu selama 6 bulan ini per bulannya tuh bisa kirim berapa? Kalau aku tuh prinsip saya ya, lebih baik susah di sini daripada nanti di Indonesia nggak bisa bawa uang kan. Di sini ngirit-ngirit lah. Kamu tuh per bulan kirim berapa? Ya kalau bisa itu 10. Rata-rata nih yang udah kamu kirim tuh berapa rata-rata? 10, masih 10 sih akhir-akhir ini. 10 guys. Akhir-akhir ini selama 6 bulan ya kan, 6 bulan tuh
Itu 6 bulan tuh ngirim terus atau ada jedanya? Ngirim terus. Ngirim terus selama 6 bulan. 10 ya kan? Per bulan tuh 10 dari Iya. bulan pertama sampai 10. sampai 6 10 terus guys. Berarti udah 60 ya kan, logikanya tadi tuh habisnya tuh 50 lebih ya kan, buat ini sama orang tua juga ya kan. Mungkin udah balik sih ya. Untuk Kan yang buat 50, kebutuhan yang lain juga. yang juga mungkin tinggal setengah lah ya. Kira-kira berapa bulan lagi nih bakal itu ketutup gitu. Ya kalau bisa secepatnya. Karena memang itu ya uang keberangkatan kan, kalau nggak balik ya gimana. Oke guys, jadi itu tadi pembicaraan kami ya, ini sambil kita main PS. Maaf, ini bukannya kita mau mau nyekin kalian gitu, enggak, cuma memang aku tuh pengen bikin konten tuh yang santai gitu. Bahkan nanti kalau memang ada narasumber lain yang nggak bisa main PS, kita bakal ngopi guys. Biar santai ya kan. Nah, dari kemarin tuh kontennya tuh aku pusing bikin konten apa ya kan, kayak gini santai gitu kan enak juga. Ngirim informasi buat teman-teman juga aku tuh lebih santai gitu. Sebenarnya ini tuh kohaiku aja ngirim 10, masa sampainya enggak. Iya. Tapi gitu guys, bukannya mau sombong. Oke, mungkin itu cukup sekian vlog dari saya. Ini sambil main PS, skip dulu mau depan. Ya, pesan-pesan buat yang masih di LPK nih, ini kan lagi musim-musim corona ya kan. Pesannya apa buat mereka? Ya semangat terus, jangan pantang menyerah lah. Kalau seumpama ini dari pengalaman aku sendiri ya, kalau ingin menyerah itu ingat perjuangan orang tua, nyari uang untuk kita, biaya kita, ya cuma itu aja lah. Oke, itu aja teman-teman. Karena akhirnya saya Andri Ngaco ya, tetap semangat buat kalian yang masih di rumah dan yang di Jepang. Ingat perjuangan kalian waktu kesini, beratnya dari LPK dasar, dari ke pendidikan itu kan sulit banget ya. Buat kalian jangan pernah menyerah, apalagi sampai kabur atau ilegal. Itu sangat-sangat nggak disarankan ya, nggak baik lah ya. Oke, buat kalian ikuti terus perjalananku di Andri Ngaco channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bye-bye.